Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners. Nah, saat sebagian besar mungkin penduduk Indonesia tersulut emosinya karena internet lemot, justru masih ada beberapa daerah yang sama sekali tidak tersentuh, Pak. Seperti itu. Nah, padahal jaringan internet itu salah satu kebutuhan yang masuk primer ya untuk dan Presiden Joko Widodo sendiri seperti kita ketahui sangat concern pada yang namanya transformasi digital. Transformasi digital ini idealnya seluruh daerah sudah harus mendapatkan pemerataan jaringan internet yang memadai, lancar dan tentu saja tanpa kendala, Pak. Nah, di program Tribun VIP Room hari ini saya sudah kedatangan 2 bintang tamu yang sangat luar biasa. Yang pertama dari Kadiskominfo Kaltara, Bapak Ilham Zain. Selamat sore, Mbak. Ya, kemudian Bapak Erik Moritz Tobing selaku GM Telkom Witel Kaltara, Pak. Selamat siang, Pak ya. Selamat siang menjelang sore. Ya. Nah, ini saya akan mengajak 2 narasumber kita hari ini untuk berbagi insight-nya masing-masing tentang bagaimana pemerataan akses jaringan internet khususnya di Kaltara, Pak. Mungkin kita bisa mengetahui bagaimana sih cara mewujudkan jaringan atau pemerataan jaringan internet khususnya di Kaltara. Apakah di Kaltara jaringan internet sudah merata, Pak? Seperti itu mungkin kita akan banyak membahas tentang hal tersebut. Saya mungkin akan langsung ke Pak Ilham dulu selaku representasi dari pemerintahan yang pastinya sedikit banyak lebih banyak bersentuhan dengan persoalan komunikasi dan informasi. Pak Ilham, bagaimana sih pemerataan jaringan akses atau internet di Kaltara ini? Apakah faktanya memang sudah merata, Pak, atau seperti apa? Kalau dibilang merata secara keseluruhan memang belum ya. Tetapi progres kita memang ke arah situ. Artinya kalau konsep pemerataan kita memang harus merata dari Nunukan, Malinau, KTT sampai Bulungan ini memang harus goalnya itu tersedia. Jadi kita sudah 3 tahun ini sudah melakukan program-program seperti penyediaan WiFi gratis, PISAT, dan beberapa hal yang memang kita edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan digitalisasi ini. Dan secara kalau dilihat dari blank spot untuk ukuran desa kita semakin kecil kok. Oh, baik. Ya. Jadi disparitas wilayahnya sudah bisa lebih ditekan ya. Terutama Tarakan udah hampir semua tercover sudah. Kalau dari Pak Erik sendiri seperti apa melihat ini, Pak, pemerataan jaringan internet khususnya di Kaltara, Pak? Ya, makasih. Jadi di Kaltara ini kan kita Telkom, kita dari Telkom, Bu ya. Telkom Indonesia adalah satu flagship ya, perusahaan BUMN telekomunikasi di Indonesia. Jadi kita punya komitmen selain perusahaan bisnis juga kita membangun ya sekarang internet lah katakan. Kalau dulu sekian puluh tahun lalu telepon, Pak ya, zaman kita dulu. Telepon, sekarang internet. Nah, kita punya bagaimana kita membawa internet itu ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita membangun suatu infrastruktur yang cukup besar kalau bisa dilihat. Mungkin kita tidak ada gambarnya, nanti satu waktu bisa dilihat. Kita punya kabel optik yang luar biasa. Kalau dilihat itu udah kayak memahami pun susah, itu jaring laba-laba, banyak sekali kabel optik gitu ya. Nah, salah satunya kabel optik yang melewati Kalimantan bagian timur, Pak. Itu dia nanti mengarah ke arah Manado, itu nanti akan keluar gitu ya. Nah, itu kabel optik itu membawa informasi itu istilah kami dipetik lah ke Kalimantan Timur, bagian timur, termasuk ke Kalimantan Utara ini. Nah, tapi memang sampai dengan saat ini kita masih di bagian pesisir dan kota-kota besar, Malinau gitu ya, terus Tanjung Selor, terus Tarakan. Sementara untuk di daerah yang agak berdalaman, mungkin infrastruktur itu masih tadi sudah disebut Pak melalui VISAT, melalui VISAT. Dan kita juga melalui anak perusahaan kami, Telkomsel, juga bekerja sama di situ. Dia istilahnya membawa internet ke dalam sampai ke pelosok. Tapi memang belum sampai ke pelosok ke pedalaman ya, Pak. Jadi memang karena konturnya yang topologi wilayahnya agak sulit, sehingga tidak bisa kita gelar akses kabel sampai ke dalam-dalam. Sekitar berapa persen itu, Pak, kira-kira yang masih belum terjangkau, Pak, di mungkin wilayah 3T, Pak, ya kita nyebutnya ya, atau seperti apa dari Telkom? Kalau persentase perkiraan sekitar 40 mungkin yang baru terjangkau ya, masih besar sekali itu yang belum terjangkau. Tapi mungkin saya kurang paham juga, Bu ya.
kan sebetulnya itu dari hutan. Cuman di balik hutan itu kan yang ada penduduknya, ada masyarakatnya. Nah, itu mungkin kita bisa dikatakan kalau melihat daerah sebaran penduduk, saya pikir sudah hampir 80% terjangkau gitu ya. Tapi kalau misal terjangkau artinya dalam arti VSAT pun bisa dilayani, tapi kalau kabel kan mungkin tidak capai ke situ. Ini kalau kita bicara nih Pak Ilham nih tentang roadmap infrastruktur digital nih yang namanya masyarakat digital, itu sejauh mana sih Pak sudah berjalan Pak masyarakat digital di Kaltara? Apakah memang betul-betul kita dalam hal digitalisasi itu sudah concern cover atau seperti apa Pak? Iya. Oke, baik dalam layanan publik misalnya Pak atau seperti apa? Saya kira pertama kami apresiasi, masyarakat harus apresiasi terhadap pemerintahan Jokowi ya. Pertama, tol darat tuh udah tuntas kayaknya, tol laut sudah jalan. Ini istilahnya kan tol langit yang ya, masih tanda kutip masih harus perlu karena kontur tanah yang geostrategisnya yang agak berliku-liku, maka untuk pemasangan infrastruktur agak terjadi tantangan. Saya nggak tahu ya, mungkin program bakti kemarin itu barrier anunya itu di mana sehingga terjadi ya, walaupun nanti ada kejadian human error kita nggak tahu ya, tetapi konsepsinya pemerintah itu tetap jalan. Saya perhatikan, saya ikuti, memang masih, tapi memang ada tantangannya. Jadi memang untuk masyarakat digital itu kan ada 3 tuh ya, dia digital citizen digital itu kami sudah genjot itu. Jadi mulai di Capil kami mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan digital. Terus ada namanya digital lifestyle, digital e-commerce. Nah itu kami kerjasama dengan mengendorse OPD untuk itu ya, OPD yang menangani seperti PKK, termasuk PKK punya program itu. Terus di Sprindakop ada UKM kan, kami support itu, termasuk memberikan pelatihan yang mereka butuhkan. Nah, jadi memang kita konsen ya sama, karena memang di KSP itu salah satu core-nya itu kan penyiapan infrastruktur TIK. Cuma karena tantangannya ya, jadi harus dilalui. Kalau di Jawa itu enak banget deh kan, dari daerah tembus semua gitu kan. Kita berupaya, makanya 200 titik sama PISAT itu saya kira cukup itu salah satu cara bagaimana menekan pengeluaran masyarakat, utama untuk masalah kebutuhan jaringan itu. Jadi kalau 200 titik sudah terpasang di Kaltara ini, di ruang terbuka hijau, di mall pelayanan, di pelabuhan, itu sudah terpasang. Itu kerjasama dengan pihak Telkom. Itu memang kami, makanya mitra kami yang paling enak ya, paling kerjasama, paling mengikuti perkembangannya. Betul. Menyambut apa yang kita menjadi program Pak ya. Nah saya mungkin ke Pak Erik nih Pak, kalau untuk mengatasi kesenjangan dunia digitalisasi ini Pak, khususnya di Kaltara, ada upaya-upaya seperti apa yang Telkom sudah lakukan sejauh ini Pak? Nah ini, jadi kita memang adalah perusahaan BUMN gitu kan ya. Tapi saya bisa mengatakan bahwa BUMN telekomunikasi paling maju Indonesia. Boleh kan ya saya bilang begitu ya. Saya buka Telkom. Ya. Jadi kita sekarang sudah bergerak itu kepada perusahaan yang customer centric. Jadi kita melihat customernya siapa. Jadi kami membagi-bagi customer, mulai dari customer yang penduduk residensial, terus buat UMKM, terus buat yang small business, buat yang enterprise, large business, juga buat government. Nah, mungkin yang ada teman kita di sini di tempat Bapak itu yang account manager untuk government. Jadi kita melihat customer-customernya itu berbeda segmennya itu. Nah, untuk mendekatkan kepada pelanggan, layanan kita kepada pelanggan sesuai dengan segmennya. Nah, kita ambil contoh lah. Sekarang ini Pak, Bu, sudah terjadi transformasi. Jadi seluruh layanan residensial itu mulai tahun lalu itu diserahkan kepada teman kita Telkomsel. Sementara PT Telkom itu bergerak kepada customer yang UMKM, small sampai enterprise dan government. Supaya pelayanannya lebih pas, lebih kena gitu. Internetnya pas dipakainya sama orang yang tepat gitu. Nah, selain itu juga seperti contohnya kalau saya ambil yang buat UMKM Pak, itu ada layanan namanya, kalau dulu kita kenal IndiHome ya. Iya betul. Ya, nah sekarang untuk UMKM IndiBiz, namanya IndiBiz, payung produknya. Di dalamnya ada internet sesuai dengan kebutuhan para UMKM itu, gitu ya. Mikro atau small business Pak dia? Nah dia small business. Kalau mikro kita kasih ke teman Telkomsel, karena kan kebetulan yang
mikro, ultra mikro lebih cocok kayaknya sepertinya ke itu. Baik. Nah, terus juga seperti tadi saya lanjutkan yang UMKM Bu ya. Kita juga menyediakan ikut ambil bagian program pemerintah dengan rumah BUMN. Nah, kita punya rumah BUMN juga, kebetulan kami di Telkom dapat jatahnya di Tarakan, Pak. Jatahnya di Tarakan. Jadi ada rumah BUMN di sana. Nah, di situ para UMKM sudah bisa untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan digital, termasuk Go Digital ya, Go Digital di situ. Nah, juga baru belakangan ini setengah bulan ada namanya Indibis Experience. Jadi buat UMKM yang mau lebih dalam lagi, itu bisa datang ke di Tarakan di Jalan Mulawarman ya, di Tarakan di lantai 2. Itu juga bisa mendapatkan experience digital gitu. Dan juga kita juga tadi kan customer dipisah. Ada produk-produk digital juga yang disesuaikan dengan kebutuhan customer, seperti misalnya Ocha itu yang blast SMS ya, blast SMS, jadi sesuai kebutuhan customernya. Nah, memang tidak bisa 100% memuaskan sekarang, Pak. Mohon maaf dulu, karena memang keinginan customer biasanya kan lebih tinggi dibanding teknologi yang ngikut-ngikut gitu. Ekspektasinya lebih tinggi, tapi kita berusaha ke arah sana. Nah, termasuk ke government di Pemprov Kalimantan Utara, kita tempatkan 1 orang account manager khusus di sini gitu ya, untuk melayani seluruhnya. Dan di belakang account manager itu juga sebetulnya banyak timnya. Jadi buat dari Pemprov Kaltara sebetulnya tinggal hubungi 1 orang saja, nanti kebutuhannya bisa dipenuhi. Seperti begitu. Berarti kalau dari sisi masyarakat digital khususnya di UMKM, Telkom memang sudah cukup banyak nih Tribuners melakukan beberapa pembaharuan untuk memajukan UMKM itu sendiri. Nah, ini menyambut dari Pak Ilham tadi nih, Pak Erik, karena masih ada beberapa titik-titik nih yang katanya blank spot ya. Itu apakah kemudian upaya dari Telkom sendiri untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Jadi kira-kira ke depan bagaimana upaya Telkom untuk meminimalisir titik-titik yang mungkin belum tersentuh atau di cover jaringan internet? Ke depan programnya seperti apa? Mohon maaf. Jadi memang karena kebetulan tadi saya sampaikan kabel, Pak ya, kabel laut itu kan yang darat ya, kabel laut di laut, terus ada kabel darat fiber optik, ada juga yang udara. Nah, memang tadi seperti Bapak sampaikan ada daerah-daerah rural tuh yang Bakti sudah sempat jalankan ya, mungkin karena sesuatu lain hal ya, mungkin ya kita perlu lihat di nextnya. Nah, kita juga ada VSAT-nya itu. Nah, VSAT-nya itu juga kita sediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apakah mau yang latensinya rendah atau mungkin yang biasa-biasa saja. Jadi melalui VSAT itu, karena untuk menunggu kabel, karena kebetulan kabel Bu harus lewat jalan, Pak. Kita nggak bisa potongnya. Iya, betul. Iya, nanti kan susah kita naik turun gitu ya. Nah, kebetulan kan masih kita beriringan dah dengan program pemerintah ya. Nanti kita sementara ini kita pakai VSAT tadi itu ya. Jadi untuk pemetaan ke seluruh penduduk, kita harapkan nanti seluruh penduduk kan harapannya 100% mungkin ya, cuman ya mungkin bertahap seperti yang saya bilang 80-90% sudah terjangkau sebetulnya. Betul. Nah, ini Pak Ilham nih, Pak. Kira-kira bagaimana sih upaya Pemprov Kaltara sendiri sejauh ini untuk mendukung transformasi digital? Oke, jadi saya kira ya visi misinya Pak Gubernur juga itu ya. Artinya beliau konsen. Jadi konsen beliau itu kami jalankan. Artinya apa kebutuhan-kebutuhan itu kami coba untuk mengatasinya. Jadi memang karena yang tidak terjangkau oleh fiber optik, mungkin tadi itu dengan VSAT. Yang terjangkau kita pasang IndiHome ya, atau Indibis. Kalau OPD sudah kami pasang semua juga. Bisnya. Terus begini, mungkin kewenangan ini kan sebenarnya kami Pak Gubernur ingin cepat ini teratasi lah masalah digitalisasi, karena memang ini kebutuhan sudah. Tapi karena kewenangan berdasarkan Undang-Undang 32 2014 itu ditarik ke pusat, makanya ada beberapa kebijakan. Ada beberapa yang susah kita membuat, takut kali kebijakan otoritasnya bukan kita ambil nanti jadi hal. Ya itu yang menjadi, karena ini ada beberapa 6 tower itu yang nggak bisa dimanfaatkan, diteruskan nggak bisa, nggak bisa. Ya mungkin itu nanti kami cari kesesuaian ya, umpamanya bisa dimanfaatkan oleh vendor-vendor, ya kami persilahkan. Kalau skemanya nanti skema gratis saja. Nah, jadi nanti ada juga nanti bentuk selain dari VSAT, Starlink itu. Starlink itu kayaknya yang lebih cepat itu ya, lebih cepat. Kami sudah tinjau waktu kemana ya? Yang Bogor, pakai mobil Bogor, itu ya. Kayak yang pakai mobil itu, yang Starlink. Sederhana
tapi yang bisa di masuk ke mobile, bisa hutan, kemana iya, ya. betul. Jadi kalau dulu saya ingat betul ya, kalau TV itu punya mobil baru lengkap sekali sebesar. Sekarang nggak perlu lagi. Saya mungkin kami bawa Hilux saja masuk di situ, jadi dia ke hutan mana. Betul. Itu salah satu alternatif yang ingin kami tempuh lah seperti itu. Nah, terus gimana nih Pak untuk program internet gratis nih yang sudah berjalan? Tadi kan Pak Ilham sempat singgung bahwa sudah ada ada puluhan titik sudah yang dibangun ini ya. Nah, kira-kira ke depannya ini Pak akan ada penambahan lagi atau seperti apa untuk mengcover yang belum tercover? Harus sih. Kami kemarin studi referensi ke Jogja. Jogja kota besar gitu masih dipasang 1000-an lebih. Jadi saya bilang, aduh, bukannya Kaltara yang jauh-jauh ini, masa kita enggak punya keinginan untuk lebih banyak kan, lebih banyak dimanfaatkan. Saya kira itu memang itu tinjauan khusus ya, artinya itu memang kita mau tambah terus itu. Kita minta ke Dewan juga supaya mereka. Tapi Dewan juga respect kok sama apa yang terjadi, apa yang kita inginkan. Mereka untuk dolar poker tambah Pak gitu ya. Kira-kira di mana Pak tahun ini Pak mungkin yang kalau kita tetap di ruang publik. Di ruang publik, ruang terbuka gitu ya. Terus sekolah-sekolah, terus tempat pelabuhan, tempat-tempat publik lah, masyarakat berkumpul situ. Ya memang kalau enggak bisa lebih banyak, ya kenapa tidak gitu kan. Karena tergantung memang terhadap pendanaan juga itu. Mungkin ini untuk Pak Ilham dan Pak Erik, saya ke Pak Erik dulu Pak. Kira-kira untuk program yang khusus menyasar layanan internet di bidang pendidikan Pak dari Telkom sendiri. Tadi kan UMKM cukup banyak sekali nih pelayanan-pelayanan yang sudah dihadirkan. Jadi kita punya produk digital Bu ya. Itu kita sebutkan namanya Pijar. Pijar itu untuk sekolah mendigitalisasi sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Itu ya, itu Pijar. Sementara yang di luar sekolah kita ada namanya Pijar Mahir, gitu ya. Jadi seperti Digi Learning, seperti gitu. Jadi tidak terbatas pada pendidikan formal saja melalui Pijar, tapi juga ada digital learning tadi melalui Pijar Mahir itu. Sehingga nanti semua segmen bisa terjangkau tentang pendidikan ini, gitu ya. Memang basisnya adalah connectivity-nya perlu cukup ya. Lalu paketnya itu biasanya kemarin ya kita berikan ya paket murah lah, kalau harga saya nggak bisa bilang paket murah lah gitu ya, untuk semua sekolah-sekolah ya. Bahkan kemarin kita berikan bantuan kepada beberapa pondok pesantren gratis tuh layanan internet gitu. Pijar ya. Pijarnya itu untuk beberapa pondok pesantren pada waktu kita di bulan Ramadan ini ya. Kita berikan bantuan kepada beberapa pondok pesantren di Balikpapan, di sini pasti juga beberapa kita dapatkan. Kita berikan. Kalau ini Pak, program CSR dari Telkom sendiri Pak yang mungkin bisa di-sharing dengan Pemprov Kaltara itu kira-kira ada nggak Pak? Mumpung Pak Ilham ada di sini nih, siapa tahu dari diskusi kita hari ini gayung bersambut jadinya. Kalau CSR begini Bu, jadi kita sebagai bagian dari perusahaan ya, itu pasti ada CSR ya Pak. Itu kewajiban kita gitu ya. Tapi perusahaan kami kan perusahaan benefit ya Bu, yang perlu melihat sebetulnya jangan sampai financial benefit ini berkurang. Nah, tapi ada yang kita punya CSR itu tadi yang kita berikan sebetulnya kepada UMKM gitu ya. Melalui unit kami namanya CDC. Ada memang sendiri. Di kita juga ada, di kami di Kalimantan Utara di Tarakan ada sebutkan petugasnya. Kita ada CDC itu juga menyalurkan bantuan kepada UMKM membutuhkan, walaupun tidak langsung dengan kami tapi lewat BRI Pak, harus betul itu. Nah, untuk yang lainnya yang mungkin kita bisa berikan CSR tadi kepada yaitu Bu, seperti Pijar kepada sekolah-sekolah yang mendigitalisasi sekolah gitu ya. Sementara untuk yang lain misalnya kepada UMKM pelatihan-pelatihan itu memang sepertinya kita tidak ada biaya lah untuk pelatihan itu, malah kita berikan biaya, malah kita taruh orang untuk memberikan pelatihan. Iya, betul. Nah, untuk Pijar tadi kebetulan saya sedikit kembali, Pijar tadi kita berikan free ya untuk melalui CDC itu free Pijar itu selama 1 tahun. Ya itu mungkin bisa bersambut, mungkin kalau banyak ngobrol bisa banyak lagi nih Pak, bisa ajukan lagi. Mungkin kadang-kadang karena kita tidak tahu Bu, kita punya program
mungkin jarang ngobrol, jarang ngopi lah zaman sekarang. Nah, akhirnya kita dia tahu itu bahwa memang harus ada CSR yang spesifik mengarah dan lebih fokus gitu kepada. Nah ini Pak Ilham nih tadi sudah ditawarkan ada beberapa nih mungkin yang bisa dikerja sama. Kalau dari Pak Ilham kira-kira Diskominfo sendiri khususnya dalam Pemprov Kaltara secara umum apa kira-kira program yang kiranya bisa menarik menjadi CSR di sini Pak untuk dengan Telkom? Ya itu saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Erik itu sudah bisa kita lihat ya konsen Telkom kepada masyarakat dalam dunia digital itu sudah jelas. Cuma mungkin saja kami nanti akan melihat sisi ini mungkin kita bisa share, bisa seperti apa nanti. Mungkin nanti ketemu. Setelah ini kan kita nanti sering-sering kontak ya. Udah tukeran nomor handphone Pak sebentar kan? Tukeran perlu nih Pak. Iya Pak. Nah ini mungkin terakhir Pak untuk Pak Ilham, kebijakan efektif seperti apa nih kira-kira Pak? Kan tadi dibahasakan bahwa masih ada beberapa daerah yang memang masih cukup sulit untuk kita melakukan coverage ya untuk jaringan internet. Kira-kira secara taktis nih Pak kita ngomongnya ke depan program-program seperti apa dari Diskominfo Kaltara untuk mengatasi disparitas atau kesenjangan dari beberapa wilayah yang belum tercover itu Pak jaringan internet. Iya saya kira salah satunya itu PISAT atau Starlink itu penambahan titik-titik ya. Terutama di kantor desa, kantor kecamatan. Jadi masyarakat yang memanfaatkan mungkin bisa saya kumpul di situ. Itu nanti yang bisa salah satu polanya lah ya. Nah, seperti itu. Nanti mungkin kami akan lihat pola-pola seperti apa lagi yang bisa gitu. Tapi yang pasti konsennya Pemprov, Pak Gubernur sudah arahkan ke kami bahwa harus juga nih sekarang karena pembangunan itu kan tidak melulu infrastruktur bangun gedung tinggi-tinggi. Kebutuhan masyarakat ini sekarang ini ya terutama di e-commerce itu sudah tinggi banget itu harus memang direspon. Kalau overall Kaltara nih Pak, daerah mana sih yang paling disparitasnya itu dari segi ketersediaan jaringan internet yang paling butuh perhatian Pak? Ya dari pedalaman ya. Sebatik mungkin Pak. Sebatik itu lumayan itu Sebatik itu. Daerah mana Pak yang paling rentan? Bukan bagian ini bagian hampir ke atas ke daerah Datau Lumbis apa itu kan agak yang udah berbatasan dengan Malaysia Pak atau gimana? Ya, Malaysia itu sih. Karena kita di Malaysia itu dekat-dekat seperti saya pengalaman saya tahu Lumbis begitu masuk kita buka HP kan sudah Digi masuk. Iya. Jadi betul, memang mereka tahu pasar kan orang Indonesia ini. Iya. Kebutuhannya juga itu. Jadi memang ya artinya gini ya. Jangan sampai kita tidak masuk di 3T sebenarnya jadi agak susah. Perpres barunya itu nggak masuk. Padahal kondisi kita masih berlanjut seperti kan. Terpencil, terdepan kan. Saya malah pikir kalau KT 3T bisa ditambah 4T nih. Satenya satu Pak? Teraniaya. Jangan sampai lah ya gitu kan. Tapi saya yakin konsennya Pak Jokowi apalagi ya presiden baru saya lihat itu wawasan kebangsaan itu lebih tinggi banget tuh. Saya nggak yakin kalau dibiarkan aja perbatasan itu. Cuma memang pelan-pelan deh kan berproses kan. Berarti memang daerah perbatasan Nunukan ke atas itu Pak yang masih cukup ini Pak ya, cukup timpang lah ya. Kalau KTT lumayan ya. Malinau ya. Bulungan yang udah longlong tuh kan. Yang daerah longlong betul. Iya. Jangankan jaringan internet Pak, jaring listrik aja sering dikeluhkan Pak. Makanya kalau ada terpasang Starlink atau PISAT di kantor desa itu sudah lumayan tuh. Sudah mengatasi blind spot sebenarnya. Kita kalau desa itu tinggal sedikit kok yang tidak punya. Tapi kan makanya kalau ada satu titik masyarakat ke situ lah. Betul. Iya kan? Betul. Nah nih kalau untuk nih Pak Erik nih terakhir nih Pak, jelang mudik Lebaran nih kan biasanya bagaimana nih kesiapan operator Pak untuk jaringan nih? Jadi kebetulan tadi saya ke kantor kan, terus buka-buka handphone Pak. Terus saya lihat-lihat, ada nota dinas dari atasan saya, siapkan posko. Ya, posko jadi kita mudik gitu Pak ya. Posko Rafi. Lebaran Idul Fitri. Itu ada posko. Kita sudah siap tuh Pak. Jadi langsung saya ke teman-teman kita di Tarakan yang saya pertama kali bilang listing cuti, siapa yang keluarkan sini? Karena udah nih pelayanan publik kan ini. Jadi listing harus cuti. Tetap stay Pak harus tetap stay, diatur cutinya. Betul. Ada yang bilang saya udah 3 tahun nih nggak pulang nih. Oke, boleh pulang. Kalau yang baru tahun lalu pulang tunggu di sini. Jadi kita siap cuti. Nah kalau posko kita itu 24 jam Zoom itu nyala Pak. Jadi Zoom itu 24 jam nyala dan kita punya laporan rutin. Itu di absen mungkin kalau di kami itu setingkat yang mengabsen ya. Kalau saya di absen, yang mengabsen tuh setingkat mungkin direksi di bawahnya 1. Itu di absen
jadwalnya ada, posko nasional, posko daerah dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa dibilang posko ini benar-benar menjadi perhatian kita ya. Jadi untuk kepada masyarakat seluruhnya ya, di seluruh Indonesia. Bahkan sepanjang masa posko itu tidak boleh kita mengutak-atik jaringan. Jadi yang ada. Jadi tersedia terus ya. Tersedia terus. Ya. Jangan sampai nanti ada orang-orang tanda kutip kreatif sedikit gitu kan, mau ubah-ubah mati jadinya. Ada. Nah, spirit itu sudah dibangun. Jadi sekarang masih tanggal 21 ya, betul, sudah ada anggota dinas posko itu ya. Dan memang untuk di beberapa tempat kapasitas bandwidth kita naikkan ya. Karena banyak di beberapa orang titik Pak ya. Di mana aja Pak kalau bisa tahu Pak? Kalau kita bilang di daerah Polongan besarnya Bu, jadi memang bandwidth itu besar sampai akhirnya ke daerah titik ke pelanggan pun ke bandwidth besar. Kita nggak mau nanti kalau mungkin di Kaltara saya belum paham ya tentang mudik. Kalau di di Jawa kan mudik tuh jauh Pantura itu kan orang ngumpul di situ semua. Berarti bisa saja di jalur ini Pak, Trans Kalimantan mungkin ya? Mungkin nanti kita lihat kalau untuk yang itu karena kebetulan kan ya baru tadi saya belum baca detail, udah harus masuk sini. Ya sudah nanti saya baca detail lagi. Saya baca coba ya. Tapi memang itu adalah program dari PT Telkom dan ini adalah concern besar dari direksi selama masa Rafi ini, lebaran Idul Fitri ini. Kita fokus kepada pelayanan publik. Itu bahkan sampai tanggal 16 atau 17 baru selesai itu posko. Poskonya mulai kapan Pak ini kita Kalau mendirikan? posko nasional tanggal 5 sudah mulai. 5 April Pak ya. April Di tapi Kaltara, persiapan mulai sekarang. Di Kaltara kira-kira mengikuti juga Pak. Oh berarti langsung semua serentak. Tapi sekarang kita sudah mulai apa istilahnya? Rehearsal gitu ya. Rehearsal latihan posko ya. Betul, siapnya dan petugasnya kita sudah siapkan semua 24 jam. Nah, kalau di Kaltara itu ada di Mula Warman ya. Oh, ingat. Nah, ini Tribunals komitmen PT Telkom untuk ketersediaan jaringan nanti pada saat mudik lebaran. Jangan takut mau kirim SMS ke pending, mau kirim chat WhatsApp untuk mengucapkan selamat atas Idul Fitri kepada keluarga yang mungkin tidak bisa pulang untuk merayakan lebaran. Telkom sudah memastikan bahwa jaringan akan tercover dengan baik nantinya melalui berdirinya beberapa posko-posko mudik lebaran. Ya, mungkin terakhir ini Pak dari Pak Ilham dengan Pak Erik closing statement-nya mengenai bagaimana akses pemerataan internet untuk wilayah Kaltara Pak. Harapannya seperti apa dan kira-kira ke depan apa yang menjadi concern laginya Pak? Ya, harapan kami ada sinergitas ya antara daerah sama Jakarta ya. Saya yakin Jakarta tuh punya konsepsi nasionalnya kan. Nah, tinggal kita ini bagaimana bisa menyampaikan bahwa kita masih kurang di sisi lain. Mungkin di sisi yang bisa kita masuk, kita diperkenankan gitu kan. Seperti pemampatan tower itu dengan skema seperti apa atau kami tingkatkan jadi apa kan itu kan nanti perlu ada regulasi khusus. Karena saya berpikir sayang sekali tuh tower tuh jadi mubazir lah biar orang tuh mau dimanfaatkan kita tidak berani, mau dibiarkan jadi rasa-rasanya gimana gitu kan. Nah, itu harapan kami mungkin ke depannya mungkin kami akan lebih intensif minta perlakuan khusus lah ke pusat Jakarta Pak. Ke pusat untuk Kaltara ini agar Kaltara menjadi perhatian Pak ya. Iya. Epicentrum nasional juga selain dari IKN Pak. Iya kan? Iya betul Pak. Nah, kalau Pak Erik sendiri seperti apa Pak? Ya, tadi kebetulan ngomong IKN juga tadi saya baru melihat bahwa ada satu PLTA ya yang mendukung listriknya nanti buat IKN. Nah, kebetulan di situ juga teman-teman sudah memasang. Jadi sudah menyediakan, sudah mensupport layanan telekomunikasi di situ. Jadi itulah komitmen kita untuk kepada ini berarti ya. Yang saya lupa namanya ya. Mentarang ya kayak gitu. Ada daerah sini. Lidah saya belum sesuai dengan lidahnya Kalimantan. PLTA Mentarang. Ya Mentarang ya. Jadi kita sudah di situ juga termasuk di proyek strategis lainnya ada PLTA satu lagi saya lupa Kayan ya kalau nggak salah ya namanya. Terus ada juga KIPI ya yang di sana. Tanah Kuning ya. Itu yang di agak ke selatan sedikit Pak ya kalau nggak salah arahnya itu sudah komitmen kita di situ. Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk masyarakat kita akan tingkatkan terus ya melalui produk-produk yang macam-macam, terus dengan akses yang bervariasi darat, laut dan udara juga. Dan kebetulan kita juga sudah meluncurkan satelit Pak beberapa waktu lalu ya. Satelit itu ternyata beamnya paling besar tuh di Tarakan, di Marumbung kok nggak salah namanya.
BIM-nya. Jadi apa ya istilahnya yang paling bagus sinyalnya paling bagus kebetulan di situ ya. Jadi tentunya ketika nanti akan kita bangun satu antena besar di situ, itu akan membawa manfaat buat masyarakat sekitarnya juga. Ya, dan juga kita terus komitmen terhadap produk digital, produk digital. Dan kebetulan saya dari kantor pusat, Pak. Jadi saya dengar teman-teman kiri kanan itu membangun sebuah produk-produk digital, terus bergerak terus produk digital. Salah diperbaiki, nggak cocok diperbaiki dan sebagainya. Dan juga kita juga punya call center yang mungkin dulu 147, kalau sekarang ada 0801 Telkom gitu. Saya lupa Telkom itu berapa ya? 10801 Telkom. Terus ada 1500250 itu untuk yang medium small bisnis. Itu call center kita. Jadi itu 24 jam juga. Jadi untuk melayani masyarakat seperti itu. Ya mungkin nanti sinergi dengan Pemprov, Pak. Mohon bantuannya. Kita juga agar diinformasikan jika ada satu arah terbuka, nanti kami ikut belakangnya. Karena kan nggak mungkin kami di depan kan. Pasti ikut belakangnya mendorong terus ke ini. Dan Telkom jadi support sistemnya Pemprov Kaltara. Karena kita harus membantu kan. Dan itu sekali lagi saya sampaikan, tadi ada tim kami yang attach di sini, Mas Rio ada namanya di sini. Ternyata Klang Selor tidak terlalu besar, jadi kantornya dekat ternyata, Pak. Dan dekat juga dengan kantor Gedung Gadis sini, Pak. Jadi kita komitmen kita ya seperti itu, Bu. Ya, baik. Luar biasa sekali Tribuners, itu tadi beberapa insight yang sudah dibagikan dari Pak Erik, Pak Ilham tentang bagaimana target pemerataan jaringan internet di Kalimantan Utara. Harapan kita tentunya apa yang sudah disampaikan, program-program yang sudah berjalan ke depan akan terus berjalan dan tentu akan lebih ditingkatkan kan, seperti itu. Baik, Tribuners, sampai ketemu lagi di segmen Tribun VIP berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang berbeda lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.